Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bunda Inces. Semoga kita tuh selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimurahkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi-pagi ini tuh sekitar jam 8 pagi ya, aku tuh udah kedatangan sales PT Sayap Mas Utama ya, atau SMU. Dan ini tuh memang dari makanan ya, karena SMU ini kan dibagi dua ya. Untuk salesnya ada yang dari makanan dan ada dari yang persabunan ya. Tapi ini tuh aku kedatangannya dari makanan ya. Dan memang dia tuh kalau kunjungan ke toko aku ini 1 minggu sekali ya, untuk penagihan sama orderan baru ya. Karena memang sebagian barangnya SMU ini banyak ya, produk-produk dari dia tuh banyak ya. Dan memang kalau dia tuh nagih selalu pagi ya, katanya toko aku terus ya yang pertama, nggak sabun nggak makanan, selalu toko aku tuh pertama gitu yang mereka tagih. Padahal ini tuh masih pagi ya teman-teman, uangnya aja masih belum aku kumpulin banyak gitu ya, jadi aku tuh ya harus ngambil uang simpanan ya. Tapi di sini sebagai ini ya, kita tuh sebagai penjual yang udah dikasih kepercayaan gitu ya sama PT Sayap Mas Utama, karena aku tuh di sini bayarnya ini secara kredit ya teman-teman, atau tempo 1 minggu sekali gitu ya. Dia ini memang penagihan, dan jangan marah kalau misalkan kita tuh ditagih ya. Karena kebanyakannya yang punya utang ini kalau ditagih suka marah ya teman-teman. Nah di sini aku tuh mau ngebahas itu ya. Mungkin bagi para pemula nih ya, masih 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu nggak ada yang ngutang ya, pasti kedepannya itu selalu ada yang ngutang teman-teman. Walaupun udah dikasih plang, dilarang kasbon, dilarang ngutang ya, apalagi yang sedang berjalan nih usahanya, pasti yang namanya utang piutang ini selalu ada ya, selalu bermunculan gitu ya. Dan memang itu tuh salah satu resiko kita ya sebagai penjual sembako, karena pada umumnya sembako ini kan memang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi pastinya orang-orang ini kalau nggak punya uang gitu, ujung-ujungnya ngutang ke toko sembako ya. Dan memang itu tuh salah satu ya, warung kita tuh nggak maju dan berkembang ya, karena adanya hutang gitu. Jadi uangnya ini pada di luar lah ya. Mungkin kalau hutangnya kecil itu tuh nggak berasa ya, kita anggap tabungan kita lah ya. Tapi kalau jumlahnya memang besar, mungkin itu tuh akan berasa banget gitu ya kita nombokinnya. Apalagi untuk yang warungnya masih kecil ya. Terus bayarnya juga nggak jelas kapan ya. Tapi di sini tuh memang kita tuh serba salah ya teman-teman. Di sini kita tuh ya kayak nggak tega ya, nggak berani nolak, nggak enakan lah ya kita tuh kalau nggak ngasih hutang. Terus kita tuh was-was juga gitu ya, takutnya dia ini memang pindah ke warung orang lain gitu ya, nggak mau langganan kita karena nggak ngasih hutang gitu ya. Dikasih kita yang rugi, nggak dikasih lebih parah lagi lah ya. Pokoknya kita tuh pasti bakalan dibully sama orang-orang ya teman-teman. Kayaknya orang-orang tuh bakal ngomongin kita, bakal mencibir kita lah ya, kalau oh warung ini tuh orangnya pelit ya, nggak mau ngasih hutang gitu ya. Pokoknya ya yang jelek-jelek pasti kita tuh kecapnya yang nggak berperasaan lah ya, kejam banget ya, sungguh teganya lah ya pokoknya. Orang kita kan ngewarung nggak mau rugi ya, pengennya untung gitu ya, nggak mau ngerepotin orang lain juga ya, ya pengen memperbaiki ekonomi lah ya, kita tuh ya seenggaknya punya tabungan sendiri lah ya, tanpa merepotkan orang lain, punya simpanan sendiri, punya tabungan sendiri ya, untuk diri sendiri juga gitu ya, tanpa harus pinjam-pinjam ke orang lain lah ya. Dan memang banyak sekali ya jenis orang ini yang berhutang lah ya, banyak golongannya, banyak jenisnya ya, golongan jin kali ya. Bukan ya teman-teman, canda. Jadi yang pertama ini ya, yang pokoknya aku tuh udah tahu banget nih sama yang ngutang gitu ya, saking lamanya di dunia perdagangan ya sembako, aku tuh udah hafal banget satu persatu orang tuh niatnya mau berhutang, niatnya yang gak bayar gitu ya, yang kabur, pokoknya udah banyak.
Aku aja itu yang ngutang ya, buku aja udah berapa kali ganti, itu orang masih ada aja gitu ya di catatan aku. Dan itu pun memang kita sudah tagih, terus sudah ingatkan lagi gitu ya, tahu-taunya memang dia tuh nggak niat bayar lah ya intinya. Jadi aku tuh males juga ya, kayak memang itu tuh sebenarnya udah hak kita ya, milik kita gitu ya, yang kita tagih itu. Tapi ya gimana ya, kita mau paksa juga kan gimana dianya ya, nggak respon lah ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, tetap aja sama aku catatannya ada gitu ya, tapi intinya sama aku udah nggak dikasih hutang lagi. Jadi di sini aku tuh mau bahas tentang macam-macam orang yang berhutang ya, plus dengan solusinya harus bagaimana ya teman-teman. Yang pertama adalah orang yang benar-benar sudah niat dari rumahnya ini ingin berhutang ke warung kita ya, dengan catatan dia ini sudah punya waktu yang dia tentukan, atau dia ini baru gajian gitu ya, karena memang gajiannya ini sebulan sekali. Dan itu tuh sama aku dikasih aja ya teman-teman, karena bagi aku itu tuh menguntungkan ya, dia butuh ke aku juga butuh ya ke dia. Jadi itu tuh bisa berlangganan. Jadi anggap saja itu tuh sebagai tabungan kita juga. Kalau dia bayarnya benar tepat waktu ya kenapa kita tolak gitu ya. Jadi ya nggak apa-apalah ya, toh dia juga kan butuh. Anggap aja kita tuh memang inilah ya, membantu dia juga ya, sama-sama butuh lah kita, ibaratnya kayak gitu aja ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, dia ini berbelanja ke warung kita tanpa ada niatan berhutang tapi kurang belanjanya ya. Nah ini nih yang sering gitu ya. Tapi ini tuh sama aku dikasih aja untuk yang orangnya bener ya. Kayak dia tuh misalkan belanja habisnya sekian gitu, kurangnya sekian. Itu tuh kalau misalkan dia kurangnya 1.000 atau 2.000, itu tuh sama aku nggak dicatat ya. Kita tuh sama-sama ingatkan gitu. Jadi dia ingat, saya ingat. Jadi ya pokoknya dia tuh bener lah ya, orangnya bisa dipercaya gitu ya, tanpa harus kita catat gitu. Terus yang kedua ini, dia ini benar-benar kurang gitu ya belanjanya, dan dia juga nyuruh kita nggak catat, ntar aja lah ya kurangnya, besok atau ntar belanja lagi gitu ya ke sini. Terus dia ini udah sering gitu ya, kurang nggak mau dicatat gitu ya. Dan itu tuh yang sering aku tolak ya teman-teman, karena dia tuh aku anggap nggak bener lah. Dia tuh 1.000 2.000 nggak mau dicatat, tapi dia tuh kadang-kadang nggak mengingatkan gitu ya. Terus akunya juga kan kadang-kadang suka lupa gitu ya, dia itu kurangnya berapa gitu ya. Terus kayaknya dia tuh kesenangan juga ya, jadi kebiasaan gitu ya, kalau kita nggak mengingatkan ya dia nggak mau bayar ya. Dan itu pun sama aku sudah dibatasi ya teman-teman, kalau misalkan dia kurang mau 1.000 atau mau 2.000 atau gopek pun, itu pun aku catat di buku catatan ya. Terus kalau misalkan dia nggak mau dicatat ya udah sama aku barangnya ini dikurangi aja ya, jadi nggak ada utang lah ya yang kayak gitu. Dan itu tuh solusinya ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, orang yang jarang belanja ke warung kita, tahu-tahu dia tuh ngutang terus kabur lah ya, nggak mau bayar. Ini tuh yang sering banget ya yang aku temui gitu ya. Soalnya aku kan ini posisinya kan di pinggir jalan ya warung aku. Jadi ini tuh orang yang nggak kenal pun gitu ya, sering gitu ya. Toh itu mau beli rokok, toh beli bensin gitu ya. Jadi ya dia tuh yang maunya ngambil tapi nggak mau bayar lah ya. Sering gitu ya, apalagi yang beli rokok ya. Katanya dia tuh mau ke sana dulu, ngambil dulu sebungkus atau lagi ngobrol-ngobrol dulu ya. Tahu-taunya dia tuh main kabur aja ya. Nggak inget gitu ya kapan mau bayarnya ya. Walaupun kenal, walaupun selewatan juga ya. Banyak. Terus yang beli bensin, kadang-kadang dia ini main ngambil aja ya. Tahu-tahu ntar aja ya, uangnya pulangnya dari sana. Tahu-tahu mungkin dia lupa atau mungkin sengaja juga ya nggak mau bayar, dan itu tuh memang kerugiannya warung aku ya teman-teman. Terus ada yang berbelanja di kita ya, jarang langganan, tahu-tahu dia tuh ngutang atau kurang gitu ya.
lama dia tuh nggak pernah belanja ke kita sampai berbulan-bulan gitu ya. Kayaknya nggak ada niatan untuk bayar deh ya kalau untuk berbulan-bulan kayak gitu. Apalagi kalau kita nggak catat ya, dia tuh pasti pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu gitu ya. Berbulan-bulan baru lagi belanja ke kita gitu ya. Padahal itu tuh ada catatannya. Kita ingatkan lagi, ya ditagih juga ya biasa lah ya kayak gitu, banyak aja gitu ya alasannya. Banyak banget pokoknya ya teman-teman warung aku ini ya. Dan untuk solusinya, kalau untuk yang utang rokok, aku itu ini ya, kasih pelang dilarang kasbon rokok ya, kayak gitu. Jadi orang itu inilah ya, nggak mau gitu ya, segan gitu kalau untuk ngerokok ini. Dan itu tuh manjur ya teman-teman. Aku kasih pelang kayak gitu, catatan kayak gitu, orang-orang tuh udah nggak mau gitu ya ngutang-ngutang di warung aku. Terus untuk bensin juga kalau yang bertanggung jawab, dia tuh kalau nggak punya uang, punyanya HP gitu ya. Jadi si HP ini ditaruh di warung aku sebagai jaminan gitu ya. Itu tuh yang memang betul-betul bertanggung jawab ya. Paling dia ini beli bensin 10.000 gitu ya, nggak punya uang, terus jaminannya HP. Dan itu pun bagus ya. Jadi aku ya terima aja gitu. Jadi kalau misalkan dia ada uangnya, ya udah ya, aku kembaliin lagi aja HP-nya ya. Dan itu tuh bagus ya teman-teman, berarti dia tuh bertanggung jawab atas hutangnya gitu ya. Terus untuk yang hutang berbulan-bulan gak balik lagi ke warung kita, itu tuh sama aku sudah di stop ya teman-teman, udah gak mau lagi gitu. Kalaupun dia berbelanja ke warung aku, kalau belum bayar hutangnya, itu tuh sama aku gak dikasih hutang lagi ya. Cukup dia berbelanja aja, tapi kalau untuk ngutang lagi itu tuh gak aku kasih ya teman-teman. Terus yang keempat ini memang kebiasaan dia berhutang ya. Kayaknya dia tuh menyepelekan gitu ya. Ke warung sembako lah ya. Pengennya ya segimana dianya aja gitu ya. Kalau mau bayar ya ngambil aja. Terus bayarnya ini nggak tepat ya. Nggak tahu bayarnya kapan, nggak dijanjiin ya. Pokoknya ya kayak gitulah ya. Dia itu nganggap sepele lah ya. Dan solusinya sama aku tuh nggak pernah aku kasih hutang lagi, karena orang itu tuh kebiasaan mau di warung kita, mau di warung orang lain, pasti dia tuh bakalan ngutang terus ya. Jadi itu tuh sudah sama aku batasi lah ya, udah nggak mau lagi. Aku tuh udah pusing gitu ya sama orang-orang yang berhutang ya, nggak niatan bayar, walaupun bayar berbulan-bulan gitu ya. Aturan modalnya ini sudah berputar, tahu-tahu dia tuh ngutang seenaknya aja ya, padahal dia tuh punya uang gitu ya. Kalau untuk jalan-jalan, kalau untuk berbelanja dia tuh bisa ya, tapi kalau untuk bayar hutang untuk kebutuhan dia sendiri, apalagi untuk makan dia, itu tuh bener-bener ya keterlaluan gitu ya menurut aku. Dan itu pun kalau dia berbelanja lagi ke warung aku, itu tuh nggak aku kasih hutang lagi ya, karena dia tuh bikin aku kapok gitu ya. Ya dia kalau mau berbelanja aja ya, tapi aku tuh nggak kasih hutang lagi ya, cukup sampai di sini aja gitu ya. Terus untuk yang terakhir, kalau teman-teman memang komitmen warungnya ini nggak mau dihutang, itu tuh benar-benar harus punya pendirian ya. Jadi kalau misalkan ke si A ini nggak ngasih hutang, ke si B juga jangan ngasih hutang. Ntar ada rasa iri ya. Kok si A ini kemarin ngutang dikasih, kok aku nggak dikasih sih? Jadi kayak gitu jadinya ya. Jadi ntar kayak gitu juga ribut kan ya. Jadi nggak ada kepercayaan gitu ya. Kalau udah pasang pelang kayak gitu, kita tuh harus punya pendirian ya. Jadi kita tuh jangan pilih kasih ya. Ke si A ini pengennya dikasih hutang, ke si B nggak dikasih gitu. Jadi jangan ya, harus punya pendirian yang tepat lah ya, yang teguh gitu. Jangan sampai ribut ya untuk masalah kayak gitu. Dan untuk di warung aku ya teman-teman, aku tuh nggak ngasih pelang dilarang hutang atau dilarang kasbon gitu ya. Aku tuh nggak ngasih pelang kayak gitu. Aku tuh cukup ngasih pelangnya ini yang dilarang kasbon rokok itu aja ya, karena memang rokok ini modalnya gede ya. Untungnya satu bungkus ini cuma satu batang ya, dan itu pun bukan kebutuhan sehari-hari ya untuk dimakan gitu. Kalau yang lainnya mungkin aku masih bisa toleransi ya, tapi kalau untuk rokok aku tuh benar-benar nggak ngasih hutang ya sedikit pun gitu, walaupun cuma satu batang ya.
Terus di warung aku ini pribadi aku lah ya, kalau misalkan dia ini punya utang gitu ke warung, terus kelihatannya dia ini nggak mampu untuk bayar ya, apalagi dia tuh ngutang untuk bahan makanan lah ya. Jadi aku tuh nggak tega lah ya mau nagihnya juga, jadi itu tuh sama aku biasanya diikhlaskan saja ya. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah-salah kata.